Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah filsafat ilmu dengan tema pendekatan penelitian untuk konsep pendekatan ilmu baik secara monodisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Tema ini dilatar belakangi oleh adanya arus perubahan kehidupan dunia yang sangat cepat dalam berbagai bidang, kemudian semakin terkoneksinya jaringan atau rumpun keilmuan, baik itu ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, maupun ilmu humaniora dan ilmu budaya. Selain itu, adanya juga kehidupan sosial, budaya, ekonomi, agama antar bangsa di dunia, sehingga menuntut kita sebagai manusia untuk mampu berpikir kompleks, mampu menjadi pribadi yang adaptif dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang menjadi isu global, seperti korupsi, penegakan hukum, human trafficking, bias gender, perubahan iklim, kelangkaan energi, kerusakan lingkungan, pertumbuhan penduduk, ketahanan pangan, radikalisme, agama, terorisme, dan sebagainya. Kehidupan manusia bersifat kompleks dan multidimensi dalam berbagai aspek dan levelnya. Keberadaan beragam disiplin ilmu, baik ilmu agama, ilmu-ilmu alam maupun humaniora, hakikatnya adalah upaya manusia untuk memahami kompleksitas dimensi-dimensi hidup manusia tersebut. Setiap disiplin ilmu mencoba menyelami dimensi tertentu dari hidup manusia. Permasalahan kompleks yang melekat kuat dalam kehidupan manusia tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan monodisipliner. Saat ini kita memerlukan pendekatan riset yang bercorak interdisipliner. Riset yang bercorak interdisipliner melibatkan pengetahuan yang dihasilkan dengan cara mengkombinasikan beberapa elemen dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pengetahuan yang non-disipliner, atau dari pemangku kepentingan yang relevan, dan kemudian menciptakan ilmu pengetahuan baru yang lebih komprehensif, serta sintesis yang menjangkau banyak bidang. Metode seperti itu, isu-isu yang kompleks sekalipun dapat dibicarakan secara tepat dan lebih memuaskan dalam ruang intelektual baru, serta dapat mempromosikan inovasi dan penyuburan silang ilmu pengetahuan. Untuk pendekatan dalam suatu ilmu berdasarkan teorinya Prentice 1990, pendekatan dalam suatu ilmu dapat ditinjau dalam dua tipe. Yang pertama yaitu pendekatan monodisiplin, di mana hanya satu ilmu atau satu pandangan, satu pendekatan ilmu. Dan yang kedua yaitu pandangan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang untuk tema kajian makalah ini yaitu di era 4.0, di mana pendekatan baru menjadi suatu hal yang sangat penting, menjadi sesuatu hal yang diperlukan dalam mengatasi masalah global yang bersifat multisektoral. Dan menurut UNESCO, sebagai organisasi yang bersifat multisektoral menyarankan menggunakan pendekatan transdisiplin untuk menghadapi masalah dunia yang kita hadapi saat ini. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan monodisiplin, di mana pendekatan monodisiplin tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap masalah yang bersifat global. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih mendalam tentang teori pendekatan ilmu transdisiplin dan monodisiplin akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suki Salsabila. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan transdisiplin. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang transdisiplin, kita harus tahu dulu
kata transdisiplin itu awal mulanya dari mana? Kata transdisiplin itu bermula dari acara yaitu yang diadakan oleh Universitas of Nantes di Prancis pada 1970. Kata transdisiplin itu dikenalkan oleh JP atau John Piaget. Nah, transdisiplin merupakan keseimbangan kondisi pengaruh yang lengkap antara semua disiplin ilmu yang relevan pada tingkat koordinasi tertinggi. Dalam pengertian ini memerlukan upaya yang optimal dari kontak silang atau komunikasi silang. Luas dan kualitas kerjasama sangat maju sehingga disiplin baru dapat dibentuk secara analis. Penerapan transdisiplin digunakan untuk sesuatu di luar dimensi kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin dimaksud untuk mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang disebut dengan simfoni. Ada banyak pendapat mengenai makna transdisiplin. Pendekatan transdisiplin yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah global yang bersifatnya kompleks. Jadi transdisiplin ini tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat kompleks, masalah-masalah global yang bersifat kompleks. Dan juga transdisiplin di luar dari dimensi kuantitatif, berarti transdisiplin lebih mengarah pada dimensi kualitatif. Atau biasa kita dengar, kalau kita kenal knowledge system, yaitu biasa sistem tradisional. Kalau kuantitatif science knowledge biasanya untuk kuantitatif, tapi untuk kualitatif ada traditional knowledge. Penggunaan pendekatan transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran, yaitu pertama, realitas. Bagaimana menghadapi aspek realitas? Kedua, isu global. Bagaimana memahami isu-isu global yang kompleks? Ketiga, sinergitas. Bagaimana mendorong sinergi antara disiplin satu dengan disiplin lain? Keempat, kerjasama. Bagaimana kerjasama antara ahli sektor? Nah, berarti transdisiplin itu memerlukan dorongan sinergi antara disiplin lain. Nah, jadi misalnya realitas. Bagaimana menghadapi realitas untuk pencegahan COVID-19, untuk pencegahan penyebaran COVID-19? Nah, kita harus tahu dulu isu globalnya. Kita cari isu-isu global tentang COVID-19. Terus bagaimana mendorong sinergi antara disiplin dengan adanya isu-isu global yang bersifat mendorong sinergi antara disiplin-disiplin lain untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus adanya kerjasama antara disiplin lain dan antara ahli sektor-sektor lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fungsi kegunaan pendekatan transdisiplin yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah global yang bersifat kompleks memiliki beberapa elemen penting, yaitu praktis yang bersifat aktif melibatkan aktivitas transformasi, integrasi, dan rekonstruktif. 2. Bersifat non-inklusif. 3. Memerlukan adanya proses refleksi diri. 4. Memiliki dimensi kompleksitas. Nah, kelima, bersifat plural dan memanfaatkan perspektif pengetahuan yang berbeda. Keenam, berorientasi ke masa depan. Transdisipliner. Pertama itu adalah pemecahan masalah. Menggunakan ilmu di luar ilmu keahlian utamanya. Biasanya dalam memecahkan suatu masalah menggunakan satu ilmu di luar ilmu keahliannya. Jadi transdisiplin sifatnya bukan monodisiplin. Transdisiplin itu bersifat hampir sama dengan multidisiplin, tetapi transdisiplin lebih kompleks, lebih dalam dan lebih luas dia membahasnya. Dan terus kualitas, memahami dengan baik ilmu yang digunakan di luar keahlian ilmu utamanya. Ada linearitas, menggunakan ilmu di luar ilmu keahlian utamanya. Biasa dalam memecahkan suatu masalah menggunakan satu ilmu di luar ilmu keahliannya itu. Jadi linearitas itu adalah dia memecahkan suatu masalah menggunakan ilmu di luar keahliannya. Nah, mengenal, menunjukkan hasil dengan kualitas dan kebenaran yang memadai. Nah, berarti gak bisa sembarangan nih dengan kualitas dan kebenaran yang memadai. Syarat untuk transdisiplin.
Ciri-ciri transdisiplin. Pertama, memfokuskan pada permasalahan yang sifatnya kompleks secara global. Kedua, melibatkan lebih dari 2 disiplin ilmu ya dengan sudut pandang masing-masing. Ketiga, upaya bagaimana apa yang ingin kita lakukan terhadap apa yang dapat kita lakukan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang ada. Keempat, dalam studi transdisiplin dimulai dari masalah dalam secara bersama-sama menggunakan berbagai disiplin lain berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, ciri-ciri transdisiplin adalah intinya itu adalah menggunakan disiplin ilmu lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi secara kompleks dan global. Jadi contohnya misalnya tentang COVID-19, antara bagaimana cara mencegah COVID-19, bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19. Nah, disitulah seorang ahli atau seorang yang di bidang disiplin ilmunya masing-masing bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Contohnya misalnya kedokteran, untuk mencegah masalah penyebaran COVID-19, seseorang harus menggunakan masker, mencuci tangan, memakai sabun, dan lain-lain. Tapi dalam disiplin ilmu hukum, mereka bilang tidak cukup dengan mencuci tangan, memakai masker, dengan menjaga jarak dan mobilitas. Nah, sebenarnya kalau menurut mereka tidak cukup hanya seperti itu aja, tapi kita harus lihat dengan kita membuat peraturan. Nah, bahwa untuk hanya sekedar informasi saja itu tidak cukup kalau menurut perspektif ilmu hukum. Harusnya ada suatu peraturan. Nah, dibuatlah peraturan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Contohnya PNS tidak boleh pergi keluar kota saat liburan sekolah atau saat Natal. Nah, itu dilarang. Nah, terus apalagi kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan penyebaran COVID-19. Nah, jadi disitulah pentingnya transdisiplin. Fungsinya transdisiplin itu yang saya tangkap dari perspektif saya adalah upayanya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah global dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan dari kelebihan dari transdisiplin adalah dapat menciptakan disiplin ilmu baru. Nah, di sini nih kelebihan dari transdisiplin dapat menciptakan disiplin ilmu baru. Nah, dan transdisiplin itu berbeda dengan multidisiplin, monodisiplin, berbeda. Monodisiplin hanya fokus pada disiplin ilmunya saja. Multidisiplin hampir persis sama dengan transdisiplin, tetapi transdisiplin itu lebih dalam, kompleksitasnya lebih luas. Nah, dia membahas secara global dan bukan hanya 2 ilmu disiplin saja, tetapi banyak disiplin ilmu yang bisa dia naungi. Nah, di situ transdisiplin itu juga menggunakan pendekatan yaitu lebih mengarah ke kualitatif menurut perspektif saya, karena dia menggunakan knowledge system, yaitu kalau knowledge systemnya adalah sistem kualitatif karena dia bersifat fleksibel, sedangkan kalau monodisiplin mengarahnya pada sense knowledge. Nah, mengarah pada kuantitatif dengan teori, dengan hitung-hitungan, dan dia itu sifatnya rigid. Nah, sifatnya rigid. Berbeda dengan transdisiplin mengarahnya pada sifat yang lebih fleksibel pada permasalahan global. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya paparkan bermanfaat untuk para pendengar dan bermanfaat juga untuk teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elena Rizka akan melanjutkan presentasi tentang konsep pendekatan multidisiplin yang merupakan pengembangan suatu disiplin dengan memanfaatkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ekonomi, manajemen, hukum, sosial, dan ilmu lainnya. Ciri pokok pendekatan multidisipliner adalah banyaknya ilmu dalam rumpun ilmu yang sama. Penggunaan ilmu dalam proses pembelajaran didasarkan pada ilmu yang saling berkaitan. Berbagai disiplin ilmu dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan penyelesaian permasalahan yang kompleks dapat diselesaikan dengan perspektif yang beragam-ragam. Nah, dalam pendekatan ilmu disipliner, berarti berupaya menggabungkan beberapa disiplin untuk menyelesaikan masalah tertentu. Karakter studi multidisipliner adalah utuh, holistik, dan sangat terbuka perkembangan terbaru dan terakhir dari berbagai ilmu dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan hibrida ilmu-ilmu baru dari lintas disiplin, seperti ilmu psikologi, antropologi, ekonomi, agama, politik, dan hukum. Ciri-ciri multidisiplin yang pertama adalah setiap bagian berperan cukup besar melakukan pengelolaan perencanaan bersama. Kemudian yang kedua, setiap bagian beraktivitas berdasarkan batas ilmunya. Ketiga, konseptual dan operasional. Yang keempat, dalam pelayanan kesehatan, berbagai bidang ilmu berupaya mengintegrasikan pelayanan untuk kepentingan pasien. Namun setiap disiplin membatasi diri secara tegas untuk tidak memasuki ranah ilmu lainnya. Pada dasarnya, multidisiplin adalah penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Multidisiplin sebagai kombinasi dari berbagai disiplin ilmu dalam tugas. Tidak harus bekerja secara terintegrasi atau terkoordinasi, yang mana dalam pemecahan suatu masalah menggunakan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Dalam multidisipliner menyarankan tentang penggunaan sejumlah ilmu, lebih dari 2 ilmu yang berbeda, yang dimana akan dipakai untuk menganalisis masalah yang sama. Kemudian konsep pendekatan monodisiplin, yaitu pendekatan dengan suatu ilmu yang tunggal sudut pandangnya. Ciri pokoknya atau kata kunci dari pendekatan monodisipliner adalah mono, satu ilmu disiplin tunggal atau satu-satunya. Pendekatan monodisiplin untuk mengatasi masalah global yang kompleks, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, sudah tidak memadai. Kelemahan monodisiplin yang pertama yaitu hanya memahami disiplin tersebut, dan juga kita tidak memahami disiplin lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.